Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'adaha liliqaihi dukhara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk kita sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Karena hari ini kita masih dihadapkan dengan situasi yang masih dengan ketidakpastian. Saudara kita di belahan daerah yang lain masih mengalami musibah, longsor, banjir, puting beliung dan sebagainya. Pada saat yang sama musibah COVID-19 juga belum sepenuhnya hilang dari kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, tidak ada hal yang patut kita laksanakan selain memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikrillahi azza wa jalla fa innahu laisa amalun ahabba ilallah wa anjahu li abdihi fid dunya wal akhirah min zikrillah. Perbanyaklah olehmu untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada amal yang paling menyelamatkan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat selain mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kehidupan yang sedang kita hadapi hari ini, manusia sedang dihadapkan dengan perubahan sosial yang sangat dramatis. Dalam situasi seperti itu seringkali manusia menyingkirkan peran Tuhan dalam kehidupan. Sayyid Hussein Nasr dalam sebuah bukunya Traditional Islam in the Modern World menulis, hari ini manusia banyak mengalami apa yang disebut dengan split personality, mengalami keterpecahan jiwa
desorientasi dan tidak lagi memahami tujuan hidupnya. Mereka mengalami krisis spiritualitas yang puncaknya adalah karena dipengaruhi manusia menolak prinsip yang lebih tinggi di luar dirinya, yaitu keberadaan dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu hadir untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala selalu menyapa kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ini hadir dalam kauliyahnya dan juga kauniyahnya. Kalau kita membuka kitab tafsir Sofwatut Tafasir yang ditulis oleh Ali As-Sabuni, paling tidak dalam Al-Quran kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 istilah. Istilah pertama yang akrab dalam Al-Quran dalam telinga kita adalah Tuhan menjelma dengan istilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran memperkenalkan Tuhan sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merupakan ilmun muhtasun bil haqqi al-ma'budi lam yutlaq ala ghairihi ta'ala. Ketika Allah muncul dalam Al-Quran dalam pengertian ma'rifah, sebenarnya Tuhan hadir sebagai realitas pengetahuan yang khusus, yang menjadi sesembahan yang hak, yang tidak berlaku secara mutlak selain zat yang maha tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita renungkan dari teks yang pendek yang selalu menjadi bahan zikir kita, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ketika Allah hadir dengan pengertian ma'rifah ini menegasikan kemungkinan adanya ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, dalam surat Al-Ikhlas disebut Qul huwallah, katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ketika Allah menyebut dirinya ahad, maka dalam Al-Quran itu selalu diperkuat dengan Allahnya. Qul huwallahu ahad, bahkan Allahus somad, dialah satu-satunya Tuhan tempat manusia bergantung. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di semesta ini seseorang yang bisa menyerupai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah betapa Allah mentaukidi dirinya, tidak ada sesembahan yang layak menjadi sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Ketika menyebut dengan Allah, maka innani, sesungguhnya aku ini ditaukidi dengan innani la ilaha illa ana, dan dipertegas lagi dengan tidak ada Tuhan selain aku. Ini betapa ketika Allah hadir memperkenalkan diri dengan istilah Allah, ini menegasikan adanya sesembahan-sesembahan lain yang merasa diri lebih tinggi. Yang kedua, kata Ali As-Sabuni, ada istilah yang akrab dengan kita dengan istilah ilah. Tadi Allah dengan pengertian ma'rifat, sekarang ilah dalam pengertian nakiroh. Ketika ilah ini muncul dalam Al-Quran, ini ditafsiri oleh Ali As-Sabuni sebagai ismun yaqau ala kulli ma'budin bihaqqin au batilin. Ketika Al-Quran menyebut Tuhan dengan pengertian ilah, ini bisa berkonotasi untuk nama semua penyembahan,
baik yang berlaku hak maupun yang berlaku batil. Kalau kita menggunakan tafsir ayah bil ayah, sangat jelas Allah menjelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kau lihat bahwa sebagian dari manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ketika Allah mengkritik sebagian manusia menggunakan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ini dalam Al-Quran digunakan dengan istilah ilah tetapi tidak Allah. Sehingga ilah ini bisa menjadi ismun yaqau ala kulli ma'budin bihaqqin au batilin. Sehingga ketika Al-Quran menyebut dengan istilah ilah, ini bisa berarti untuk konotasi nama sesembahan yang berlaku hak, atau juga sebaliknya sesembahan yang berlaku batil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kau lihat sebagian manusia itu menjadikan hawa nafsunya, kesenangannya itu sebagai Tuhan. Mohon hati-hati. Kita ini terkadang meletakkan sesuatu yang kita miliki ini tidak pada tempatnya, terlalu berlebihan. Sehingga kita bahkan menjadikan itu tandingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian dari manusia itu menjadikan apa yang dia cinta itu sebagai tandingan, mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Hati-hati, mohon diperhatikan hadirin wal hadir. Kita terkadang terlalu berlebihan menyayangi istri kita. Pagi, siang, sore, malam istri kita selalu kita puja-puja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal ketika kita terlalu memuja-muji pasangan kita berlebihan, itu sama saja kita menjadikan istri kita sebagai tandingan di hadapan Allah. Artinya kita menjadikan istri kita ini sekutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya anak yang ganteng, yang cantik, yang pinter, seringkali kita menjadikan anak-anak kita sekutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu mencintainya, terlalu mempunyai berlebihan. Sehingga ini disindir dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sementara orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman selalu lebih mencintai Allah atas segala-galanya. Tetapi ilah juga bisa dalam pengertian sesembahan yang baik. Misalkan la ilaha illallah. Di sana menggunakan la ilaha tetapi ditaukid dengan illallah. Inni anallah la ilaha ana. Jadi ilah itu ketika muncul dalam Al-Quran bisa berkonotasi dalam pengertian nama setiap sesembahan yang berlaku hak maupun yang berlaku batil. Mohon ini diperhatikan karena kita seringkali terkadang meletakkan sesuatu itu melebihi apa yang seharusnya. Kita punya kendaraan bagus, sudah kita manfaatkan saja, kita naiki. Punya istri yang bagus, kita tempatkan sebagai pasangan kita untuk menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah. Punya anak-anak yang bagus, marilah kita tempatkan dia sebagai anak kita secara proporsional. Nggak usah berlebihan, karena ketika kita menempatkan apa yang kita miliki, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara berlebihan, itu sama saja kita menjadikan dia sekutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga, Al-Quran menyebut dengan istilah Rob yang mendekatkan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ali As-Sabuni menyatakan ketika Al-Quran menyebut Rob itu selalu dihubungkan dengan fungsi Allah untuk merawat semesta, untuk mendidik hambanya. Lebih diarahkan kepada Sayyidul Murabbi alladzi yasusu mayyurabbiyahu. Diarahkan kepada Allah sebagai sumber utama penghulu, sebagai pendidik.
yang merawat semesta, yang mendidik hambanya melalui kalam dan firman-firmannya. Sehingga Allah selalu menggunakan istilah Rabb. Sehingga kalau kita berdoa pengen memperoleh ilmu yang bermanfaat, selalu menggunakan bahasa Rabbi Zilma. Ketika kita mendoakan bagaimana peran dan kasih sayang orang tua kita yang selalu merawat dan mendidik kita, farhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih dekat dengan istilah Rabb. Karena sesungguhnya menggunakan istilah-istilah Rabb ini terkait dengan Sayyidul Murabbi dari fungsi Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan fungsi pendidikan. Hadirin wal hadirat, Allah hadir di kesadaran kita, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Selain hadir dan memperkenalkan diri melalui kauliyah firman-firmannya, tetapi Allah juga hadir melalui ciptaannya. Hadirin, harusnya setiap kita melihat ciptaan Allah selalu muncul dalam kesadaran kita. Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena sesungguhnya di dalam ciptaannya ini Allah Subhanahu wa taala itu hadir. Ini menjadi ayat-ayat Allah yang menjadi penghantar bagi manusia untuk sampai kepada kesadaran mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan, man arafal haqqa arafahu fi kulli syai' wa man faniyal haqqa fanihu fi kulli syai'. Barang siapa bisa melihat haknya Allah, maka Allah itu akan muncul di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat langit, subhanallah, melihat lautan, subhanallah, melihat gunung, tanaman padi hijau yang menguning, selalu muncul dalam kesadaran kita, subhanallah. Kenapa? Karena man arafal haqqa arafahu fi kulli syai' wa man faniyal haqqa fanihu fi kulli syai'. Barang siapa yang bisa melihat kebenaran Allah, maka Allah akan hadir di dalam setiap ciptaannya. Tetapi kalau orang buta mata hatinya, dia tidak akan bisa melihat Allah dalam ciptaannya. Wa man faniyal haqqa faniyahu fi kulli syai'. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih banyak mengingat kepada Allah, lebih mengenal kepada Allah. Karena hanya dengan kita dekat kepada Allah, insya Allah ini menjadi jaminan keselamatan kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun ketika kita sampai kepada kehidupan di akhirat kelak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al awwala yaumina hada salahan wa awsatahu falahan wa akhiru najaha. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wahtim lana bil amali sholihah. Allahumma inna astaghfiruka wa astaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin anidin wa di'ainin wa di bagyin wa di hasadin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bitawal istiqamah wa aidna min mujibatina dalil hali wal mali sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala yazidkum wa la dzikrallahu akbar.